Pernah nggak sih ketika kamu sedang mencoba melangkah maju, ada saja orang yang nggak suka, nyinyir, ngomongin di belakang, dan lain sebagainya? Kalau iya, selamat, kamu enggak sendirian. Banyak pemimpin hebat di luar sana yang tak luput dari haters atau orang yang gak suka. Sejatinya, setiap dari kita sulit untuk bisa menyenangkan semua orang. Kalaupun bisa, itu pun kita harus bermain aman, tidak ikut kompetisi, tidak pernah beropini, menuruti semua keinginan orang, dan tidak pernah ada inisiatif. Intinya, tidak pernah berbeda dengan orang lain. Tapi, emang kita mau ya hidup untuk seperti itu? Pastinya, setiap dari kita ingin hidup lebih baik setiap harinya. Ingin lebih maju, finansial yang lebih settle, kecerdasan yang meningkat, relasi yang lebih luas, dan masih banyak lagi. Setiap kita ingin melakukan perubahan signifikan untuk hidup kita atau bahkan hidup orang lain. Satu hal yang harus kita ingat, yaitu berani tidak disukai. Halo teman-teman, ada buku yang relate banget dengan kondisi di atas. Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumi Takekoga. Buku ini berisi tentang tips hidup bahagia yang merupakan ekstraksi pemikiran psikologi Alfred Adler. Ada 3 poin yang saya pelajari dari buku ini agar hidup kita lebih bahagia. Yang pertama, jangan jadikan pujian sebagai candu. Setiap melakukan kebaikan, buanglah rasa ingin diakui. Fokus pada pemikiran kita tanpa khawatir dengan pemikiran atau ekspektasi orang lain. Memuaskan hidup orang lain tidak pernah akan ada habisnya. Psikologi Alfred menyarankan untuk membagi tugas kita dan tugas orang lain. Contohnya, ketika kita ingin memakai sepatu hitam agar terlihat gagah, belum tentu menurut orang lain akan terlihat gagah. Terlihat gagah atau tidaknya, itu bukan tugas kita, tapi itu tugas orang lain. Pemikiran Alfred juga tidak menyarankan untuk memberi pujian, karena selain menciptakan candu, juga akan menciptakan kelas atasan dan bawahan. Memberi pujian, menciptakan kesan yang dipuji levelnya di bawah dari yang memuji. Lalu, apa yang harus dilakukan? Mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur. Terima kasih telah membantuku. Ucapan terima kasih memberikan kesan sejajar. Poin penting yang kedua adalah jangan anggap hidup ini sebagai persaingan. Persaingan selalu ada winner and loser. Terkadang, pola pikir sejak kecil yaitu belajar semaksimal mungkin agar mendapatkan ranking 1 menjadi kita untuk lebih terus berjuang. Sehingga kita selalu nyaman dan senang apabila posisi kita di atas dari orang lain. Tak jarang, kesuksesan orang lain malah kita anggap sebagai kekalahan diri sendiri. Menikah lebih dulu, membeli mobil lebih dulu, punya rumah, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita terkesan kita kalah dengan orang lain. Memang benar menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi. Kita pun harus ingat, tujuan kita adalah mencapai versi terbaik dari setiap individu. Ini baru yang dinamakan persaingan yang sejati. Kesuksesan orang lain kita jadikan sebagai alat bantu untuk mencapai versi terbaik diri kita sendiri. Hidup ini adalah rangkaian dari momen, bukan suatu pendakian ke puncak gunung. Kadang kita lupa menikmati proses kebahagiaan. Kita berpikir kalau kebahagiaan itu ketika sudah mencapai ke puncak gunung. Padahal, sebelum kita menuju ke puncak gunung, bukankah kita keluar rumah, naik motor misalnya, lalu menikmati pemandangan yang ada? Itu sudah merasa bahagia kan? Tanpa harus ke puncak gunung pun kamu sudah bahagia. Hidup ini adalah rangkaian titik-titik momen yang harus dinikmati setiap titiknya. Poin penting yang ketiga adalah fokus untuk berkontribusi. Definisikan sosok ideal menurutmu.
Misalnya, kamu terasa lebih bahagia jika mampu menebar manfaat kepada orang di sekitarmu, membuat channel YouTube seperti ini, atau membagikan energi positif di sosial media kamu. Kamu terasa bahagia ketika melihat anak didikmu mampu bersekolah lebih tinggi darimu. Fokuslah bukan apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita lakukan. Maka, jika kita melihat kesuksesan orang lain, kita tidak terlalu khawatir karena kita sudah memiliki versi atau sosok ideal menurut kita. Terima kasih telah menonton video ini. Komen di bawah, kira-kira siapkah kamu menjadi pribadi yang lebih maju? Tentunya juga siapkah kamu berani untuk tidak disukai? Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan share ke teman-teman kamu supaya lebih banyak yang tahu tentang berani untuk tidak disukai. Terima kasih. Memberi tepuk tangan pada diri sendiri terkadang lebih susah daripada memberi tepuk tangan pada orang lain.